Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan light novel Tensei Star Slam Dataken volume 22 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Mishari memuji keberanian Moss dan memuji atas pengendalian sihir milik Moss. Seperti yang dikatakan Rain, Moss memiliki potensi akan jauh lebih kuat dari Rain jika bangkit. Jumlah sihir Mishari dan Rain tidak jauh berbeda dari Moss. Rain menggerutu dalam hati. Anjir, kenapa jumlah sihir milik Moss sedikit lebih banyak dariku? Dengan itu Testarossa tersenyum. Primordial seperti Rain hampir dikalahkan oleh bawahanku. Bagi Testa itu sudah cukup untuk menginjak-injak harga diri Rain. Dan tidak hanya berpikir inisiatif, meskipun sama mereka saling bersaing dan memamerkan keahliannya sepenuhnya. Ya, walaupun Moss tidak sadar sedang bertarung dalam hal keterampilan dengan Rain. Dengan itu wajah Rain terselamatkan. Sedangkan Mishari terpesona dengan keduanya. Pelindung untuk Sokka sudah sempurna. Dengan itu Testarossa menatap pertempuran dan bertanya-tanya, siapa yang bersembunyi di belakang Perjat? Idol Perjat sudah bertarung cukup lama, tapi tidak ada tanda-tanda mereka kelelahan. Dengan kata lain, tidak ada yang serius dalam bertarung di antara mereka berdua. Gi mencoba untuk membujuk Perjat untuk berhenti melakukan hal bodoh. Hasilnya Jong Perjat terus menyerang di Crimson. Perjat saat ini tergolong terkuat setelah Paldanava karena Perjat dapat menghasilkan energi di dalam tubuhnya tanpa berhenti. Setelah itu Testa menyatakan dengan tenang dan mengambil keputusan. Baginya ini sudah saatnya untuk menangkap Perjat. Dunia yang putih ini adalah bagian dariku. Moss yang mendengar itu Moss seketika pucat karena menyadari rencana tuannya Testarossa. Dengan senyum licik Testa mengangkat tangannya dan mengatur sesuatu menggunakan warna putih dunia ini sebagai media. Dengan itu Moss hanya bisa menelan ludah dan merasakan hawa dingin yang lebih dingin dari badai salju. Di tengah kekuatan absolut badai salju Perjat, Testa berdiri dengan percaya diri. Sedangkan Gi menyadari peningkatan kekuatan, Perjat hanya bisa menghela nafas. Kali ini Gi tidak bisa menggunakan rencana biasa karena itu tidak efektif. Perjat berdiri di tengah es dengan ekspresi tenang. Namun di balik ekspresi itu, pikiran Perjat terus berputar. Meskipun Perjat tahu kilauan yang kuat, Perjat tidak tahu menahan rasa cemburu. Selama ini Perjat merasa yang terkuat dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun di hadapan Gi Crimson, Perjat hanyalah sesuatu yang berbeda. Perjat benci perasaan ini. Perjat berpikir, jika aku lebih kuat apakah Gi akan mengakuiku? Perjat terus menanyakan perasaan itu. Sementara Testa menyaksikan pemandangan ini penuh perhatian. Hal mengejutkan terjadi. Suara orang lain berbicara dengan Perjat yang ingin menunjukkan apa yang bisa ia lakukan. Kemudian dia meninggalkan Perjat dan muncul di hadapan Testarossa yang bersiap untuk bertempur. Testa memahami siapa lelaki muda yang muncul di hadapannya. Mata berwarna merah yang memancarkan aura misterius. Wajahnya mengingatkan dengan wajah iblis Luminas. Melihat dia, Testa sedikit frustasi. Testa berhasil mengungkap keberadaan orang lain yang berada di belakang Perjat. Namun sayang, orang yang muncul sangatlah merepotkan. Testa bergumam, ini seperti nostalgia pencapaian menciptakan manusia telah diakui. Bukankah begitu, Raja Senja? Dia tertawa dan senang namanya disebut oleh si putih. Tetapi dia minta dipanggil Twilight karena itu nama pemberian Paldanava sama. Testa membalas, ya aku tidak masalah asalkan kau memanggilku Testarossa. Mereka berdua saling menatap. Aura kematian menyelimuti udara. Twilight Valentine adalah anak moyang para vampir dan manusia. Dia tangan kanan Paldanava yang menciptakan berbagai ras untuk memenuhi keinginannya. Bahkan ras yang berasal dari roh punya keterlibatan dengan Twilight. Terlebih lagi dia eksistensinya sangat penting bagi para iblis seperti Testarossa. Twilight tidak hanya dikenal pencapaiannya, tapi juga kejahatannya yang luar biasa. Eksperimen yang membuat manusia ketakutan, dia lebih kejam dari iblis. Bahkan Rain sampai terkejut karena Twilight masih hidup. Dia lebih sulit dibunuh dari serangga. Testa setuju dengan apa yang Rain pikirkan. Twilight menanggapi, Testarossa adalah nama yang sangat bagus. Tapi aku tidak menyangka ada orang idiot selain Ruda yang cukup bodoh
memberi nama seperti kalian para primordial. Mendengar itu, orang membunuh Testa semakin meningkat. Baginya tidak masalah menghina dirinya, namun Twilight tidak tahu. Menghina tuannya Rimuru itu adalah kata-kata tersakral sepanjang sejarah untuk diucapkan. Twilight ketawa dan memprovokasi. Testarossa akan mau bertempur dengan serius untuk menguji tubuh barunya. Dulu Twilight dibunuh oleh disintegration milik Ruminas, dan bahkan jejaknya tidak ada. Seharusnya dia tidak bisa dibangkitkan kembali. Dan berpikir, apakah dia menggunakan paralel eksistensi seperti milik Peregrine? Tapi jika itu benar, tapi kenapa dia bersembunyi cukup lama? Testa menyela. Dari semua informasi yang Testa ketahui, hanya Peregrine dan Zhou yang bisa menggunakan paralel eksistensi secara efektif. Bagi Testa tidak masalah orang ini menggunakan paralel eksistensi atau tidak. Aku hanya perlu membunuhnya untuk memperjelas dia menggunakan itu atau tidak. Testa bersumpah akan membunuh Twilight Valentine. Sedangkan Ren terus melontarkan kata-kata kotor kepada Twilight karena Ren sangat membencinya. Mijari memarahi Ren karena itu kata-kata yang tidak sopan. Sedangkan Moss ingin berbicara, namun Moss tidak berani ikut campur tangan tentang primordial. Sedangkan Sokka yang tadinya seperti patung kini angkat bicara. Bagi Sokka, Testarossa tidak bisa menangani serangga. Sokka tidak tahu yang dimaksud serangga adalah Twilight. Sokka juga bertanya-tanya apakah serangga kelemahan Testarossa. Mendengar itu, Moss merasa ngeri kepada Sokka yang tidak tahu betapa mengerikannya primordial. Ren dan Mijari saling berbisik setelah mendengar percakapan Sokka dan Moss. Ren pernah mendengar, bukannya Dragon Youth itu takut kepada Testarossa. Mungkinkah dia akan melempar serangga itu sendiri ke arahnya? Bukankah itu ide yang menakutkan? Mijari meminta Ren untuk berhenti karena itu membuatnya merinding. Mereka berdua tidak menyangka kelemahan primordial adalah serangga. Moss meminta Sokka untuk tidak ikut campur untuk saat ini, tapi Sokka malah bercerita tentang Carrera. Dulu salah satu dari mereka memasuki ruang pengadilan. Hal itu menyebabkan keributan besar. Carrera yang hadir di TKP sudah kehilangan kesabaran. Pada waktu itu Paris tetap sangat panik dan mencoba menghentikan Carrera yang mencoba menembakkan sihir nuklir di dalam gedung. Rimuru sama tidak tersinggung dengan hal itu karena dia juga benci kecoa. Dengan itu Perseta membentuk organisasi kebal terhadap kecoa dan memastikan tidak ada lagi kecoa yang terlihat di mata Carrera. Sedangkan Ultima tidak keberatan dengan hal itu. Baginya laba-laba itu sangat lucu. Moss berkata, mungkin tidak masalah bagi Carrera sama jika hanya laba-laba. Tapi Carrera sama juga hobi bertempur. Tidak hanya musuh tapi dia juga mengincar kecoa dan mengerahkan niat membunuhnya kemana-mana. Ren menyela dengan apa yang Moss dan Sokka ceritakan adalah hal yang sangat berbahaya. Apalagi menyebut namanya secara langsung. Jika Carrera memintanya, kau akan hancur. Moss menunjukkan hal penting kepada Blue King yang bersikap ramah terhadap Letnan White Queen. Bagi Moss, jika kita bermusuhan, semua pasti akan baik-baik saja. Tapi kita tidak sedekat itu. Ren tertawa. Apa yang kau bicarakan? Kau punya potensi untuk mengalahkanku. Mijari meminta Ren untuk berhenti menggoda Moss dan membicarakan Sokka-san. Mijari berkata, Sokka-san, apa kau tidak melihat kelemahan Carrera dan Ultima? Mungkin kau juga memiliki informasi tentang Testarossa. Sokka menjawab dengan santai dan menipunya. Aku juga benci serangga. Serangga itu abadi dan aku berterima kasih kepada Wildcat sama karena sudah membekukan para serangga di Ingracia. Namun Ren belum puas dengan hal itu dan meminta Mijari untuk membuat Moss melempar serangga itu. Dengan tatapan tajam dan takut, Moss berkata, hentikan. Jika Moss terus menanggapi Ren, Moss akan mendapat murka Testarossa. Sokka menambahkan, sayang sekali aku pikir aku akan tahu kelemahan Testarossa-san. Percakapan mereka didengar jelas oleh Testarossa. Testarossa sangat kesal karena diberitahu cerita yang konyol saat menghadapi Twilight dengan serius. Testa yang tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan musuh, Testa berencana berpura-pura salah mengubah mereka semua menjadi debu di dalam nihilistic war. Ren terus mengganggu Moss sambil mengawasi musuh. Di dalam pendapat Ren, hanya Diablo dan Twilight, dua orang yang bermasalah sepanjang sejarah. Ren memiliki kecenderungan tidak melupakan dendam. Dulu Ren pernah merayakan kematian Twilight saat dibunuh putri tercintanya Ruminas. Namun Twilight dibangkitkan kembali, bahkan saat ini lebih merepotkan dari yang dulu. Bagi Ren, Testarossa yang menakutkan itu, Ren yakin Testarossa sanggup mengalahkan musuh. Pada dasarnya Testarossa sangat bagus dalam hal pertahanan, namun dalam serangan Ren khawatir Testa tidak bisa mengalahkan musuh yang hampir abadi dari hasil eksperimen. Diam-diam Ren mengeluarkan keringat dingin karena yakin tidak bisa mengalahkan Twilight. Ren ingin bertarung, namun Ren bingung harus bagaimana. Ikut bertarung itu sama saja dengan menghina Testarossa. Selain itu, Testa paling licik dan perhitungan di antara primordial lain. Di pertempuran, Twilight menantang Testarossa dengan hinaan dan cacian.
Namun Testa hanya tersenyum. Melihat itu Twi'lek kesal saat kian hinaan, tidak mempan dan langsung mengeluarkan aura bertarung Pseudo Dragon Body. Pseudo Dragon Body itu puncak penelitian Twi'lek, menciptakan kembali dasar-dasar jiwa ingatan, menciptakan tubuh kuat yang digunakan saat ini dengan esensi sihir Vel'Jad. Twi'lek memiliki kemampuan bertempur yang tersembunyi yang setara dengan Blue Dragon. Tidak peduli seberapa kuat Primordial, Twi'lek yakin Primordial bukanlah tandingannya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.